Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ocha dan teman-teman semua. Saya Vanessa Febriana Syawalia selaku moderator dari kelompok 2 beserta teman-teman saya, Reni, Natali, Aini, dan Stephen akan mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi organisasi. Yang mana presentasinya sendiri akan dibawakan oleh Aini dan Natali. Ya, terima kasih Kak Vanessa atas perkenalannya. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi, ada 4 tingkatan berkomunikasi yang bisa dilihat dari orang yang terlibat komunikasi pribadi, antar pribadi, kelompok, dan massa. Salah satu bentuk komunikasi kelompok adalah komunikasi organisasi, karena prosesnya ada di sekelompok orang yang terkait dalam suatu organisasi. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari komunikasi organisasi. Jadi komunikasi organisasi itu bentuk pertukaran pesan yang ada dalam organisasi tertentu, melibatkan proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas organisasi. Selanjutnya ada 4 pandangan para ahli. Yang pertama ada dari Goldhaber di tahun 1993. Beliau mengatakan bahwa proses penciptaan dan pertukaran pesan dalam suatu keterkaitan relasi untuk mampu bertahan menghadapi situasi dan kondisi yang tidak pasti. Lalu selanjutnya ada dari Pace dan Paulus di tahun 2001, perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu bertransaksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Lalu selanjutnya ada dari Arnold dan Feldman di tahun 1986. Mereka mengatakan dengan lebih sederhana bahwa pertukaran informasi di antara orang di dalamnya dengan tahapan attention, comprehension, acceptance, dan retention. Lalu yang terakhir, dari Wirianto mengungkapkan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal dan informal dari suatu organisasi. Dari banyak definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu perilaku yang dilakukan di dalam organisasi untuk pertukaran informasi seperti pengiriman dan penerimaan pesan di antara orang yang berada di dalam organisasi. Selanjutnya, kita mau membahas tentang aspek peristiwa komunikasi itu berkaitan dengan seberapa jauh sih informasi diciptakan, ditampilkan, dan disebarkan ke seluruh bagian dalam organisasi. Nah, dalam konteks komunikasi organisasi mengolah dan memproses informasi, menurut Pace dan Paulus di tahun 2002, ada 5 faktor penting yang harus diperhatikan supaya organisasi bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama ada kualitas media informasi. Ini berkaitan dengan penerbitan, petunjuk, email, audio conference, dan media lain yang digunakan dalam organisasi, yang mana jika faktor ini dinilai menarik, para pegawai umumnya menyatakan kebanggaan dalam bentuk kualitas output organisasi. Lalu selanjutnya ada aksesibilitas informasi. Ini tentang seberapa jauh sih informasi tersedia bagi anggotanya dari banyak sumber, seperti rekan sekerja, bawahan, pimpinan, tertulis atau tidak. Lalu selanjutnya ada penyebaran informasi tentang seberapa jauh info disebarkan dan diterima oleh bagian organisasi. Jika kecil, bisa disampaikan secara langsung, dan jika besar, butuh pola komunikasi secara formal. Selanjutnya ada beban informasi berkaitan dengan seberapa jauh anggota merasa bahwa mereka menerima informasi lebih banyak atau lebih kurang daripada yang bisa mereka tangani. Yang terakhir ada ketepatan informasi. Seberapa jauh info yang diketahui dibandingkan info sesungguhnya. Setelah aspek, kita senang untuk bahas fungsi-fungsi komunikasi organisasi itu apa aja. Ada 4 yang menonjol. Yang pertama ada fungsi informatif, di mana organisasi sebagai penyalur proses informasi seluruh anggota yang berharap semua anggotanya mendapat informasi yang tepat sehingga aktivitas bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada fungsi regulatif, jadi beberapa peraturan yang berlaku itu ada di dalam fungsi ini. Lalu yang ketiga, fungsi persuasif. Ini dilakukan supaya anggotanya nggak merasa terpaksa atau takut menjalankan arahan dan aturan dari perusahaan. Yang terakhir ada fungsi integratif. Jadi lewat komunikasi seluruh kegiatan itu bisa terintegrasi dengan baik dan saling mendukung semua elemen sehingga tujuannya tercapai dengan baik. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh dari keefektifan komunikasi. Ini menurut pandangan dari Lesitar. Kita mau membahas 4 di antaranya. Yang pertama ada saluran komunikasi formal, di mana cara berkomunikasi ini didukung dan mungkin dikendalikan oleh manajer. Contohnya seperti newsletter, memo reguler, laporan, rapat staff. Terus yang kedua ada struktur wewenang.
Perbedaan status dan kekuasaan dalam organisasi itu membantu menentukan siapa yang akan berkomunikasi dengan enak dengan siapa. Selain itu, isi dan akurasi komunikasi juga dipengaruhi oleh perbedaan wewenang. Yang ketiga ada spesialisasi pekerjaan. Biasanya akan mempermudah komunikasi dalam kelompok yang berbeda-beda. Anggota suatu kelompok kerja biasanya memiliki jargon, pandangan mengenai waktu, sasaran, tugas, dan gaya pribadi yang sama. Yang terakhir, yang keempat, kepemilikan informasi. Setiap individu mempunyai informasi yang unik dan pengetahuan mengenai pekerjaan mereka, yang merupakan semacam kekuasaan bagi individu yang memilikinya. Selanjutnya kita mau bahas tentang tipe-tipe komunikasi. Dasarnya komunikasi organisasi itu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Jadi ini dengan arah atas ke bawah dan begitu pula sebaliknya. Lalu yang kedua ada komunikasi horizontal. Jadi komunikasi mendatar sesama karyawan dan sebagainya, secara tidak formal biasanya. Jadi bisa lewat tatap muka atau lewat media elektronik seperti telepon, email, WhatsApp, gitu. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada komunikasi diagonal atau silang, berlangsung dari seseorang kepada orang lain dalam posisi yang beda. Jadi dalam arti pihak yang satu tidak berada pada jalur struktur yang lain. Biasanya dipakai oleh dua pihak yang punya level beda, tapi tidak punya wewenang langsung. Nah, di dalam prosesnya, organisasi tidak selalu mulus dan akan ada banyak hambatan yang terjadi. Hambatan yang muncul biasanya hambatan berkomunikasi, karena itu adalah kunci utama kesuksesan organisasi. Mengingat banyak orang yang terlibat di dalamnya. Apa aja sih? Yang pertama ada perbedaan persepsi. Ini sering dijumpai karena semua orang berasal dari latar belakang yang berbeda, pengalaman, bahasa yang beda pula, sehingga mempengaruhi cara pola berpikir mereka. Lalu yang kedua ada emosi. Emosi yang dimaksud adalah seperti cinta, marah, cemburu, mempertahankan opini, atau malu, itu berpengaruh dengan cara memahami pesan orang lain. Lalu yang ketiga ada ketidakkonsistenan. Jadi orang pikir komunikasi itu cuma terjadi secara lisan atau tertulis aja. Tapi pada nyatanya, faktor nonverbal seperti gerakan tubuh, jarak fisik, postur, dan lain-lain itu kerap mempengaruhi komunikasi. Keempat, ada ketidakpercayaan di awal. Jadi di mana kredibilitas seseorang ini dipertaruhkan dari pengirim pesan supaya menerima bisa percaya dalam benak mereka lewat lingkungan biasanya. Lalu yang kelima ada fisik, seperti gangguan cuaca, sinyal. Lalu yang keenam ada semantik, pemahaman yang sedikit tentang bahasa, karena ada banyak bahasa asing atau istilah asing yang ada. Yang ketujuh ada psikologis, gangguan kejiwaan dari pengirim atau penerima sehingga mengalami perubahan. Kedelapan, ada manusiawi, sama seperti emosi tadi, manusia ini mempunyai emosi yang tidak menentu. Lalu yang kesembilan, organisasional, jadi tingkat hierarki wewenang yang timbul terhadap suatu informasi yang berbeda. Lalu yang terakhir, ada hambatan antar pribadi, ini muncul karena salah paham antar pribadi yang menyangkut masalah tugas dan wewenang dari orang yang ada dalam organisasi. Nah, untuk slide selanjutnya, silahkan untuk Kak Nur Aini untuk bisa melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih Kak Natali atas kesempatannya. Kemudian, slide berikutnya yaitu terkait leadership atau kepemimpinan. Komunikasi kepemimpinan yang baik akan memastikan setiap anggotanya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Pemimpin juga dapat memberikan motivasi kepada pegawainya dengan cara memberikan ruang bagi mereka untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target organisasi. Dalam prosesnya, proses komunikasi ini terdapat pertukaran secara berlangsung dengan terbuka dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Kemudian, dalam komunikasi kepemimpinan itu sendiri, terdapat berbagai jenis atau gaya yang dapat diterapkan di organisasi. Nah, biasanya gaya komunikasi kepemimpinan ini dipengaruhi oleh kepribadian personal dari pemimpin dan gaya kepemimpinannya dalam menjalankan organisasi. Dan berikut macam-macam daripada gaya komunikasi yang dapat diterapkan oleh pemimpin daripada organisasi. Yang pertama yaitu ada gaya controlling.
Model ini mementingkan kendali atas organisasi. Jadi, pemimpin dengan gaya komunikasi controlling akan membatasi dan lebih cenderung mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan daripada bawahannya. Dan komunikasi yang terjalin dalam gaya komunikasi ini adalah komunikasi satu arah yang berasal dari atasan ke bawahan. Kemudian yang kedua ada gaya equalitarian. Nah, gaya kepemimpinan jenis ini lebih mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Dan biasanya kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik itu dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Komunikasi kepemimpinan jenis ini dilakukan secara terbuka, yaitu berarti setiap anggota organisasi berhak mengemukakan pendapatnya untuk memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan organisasi atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada gaya struktural. Nah, gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini memberikan informasi yang bertujuan untuk memantapkan pemantapan perintah penugasan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi. Dan pada gaya komunikasi ini, pemimpin mencoba mempengaruhi bawahan dengan cara memberikan informasi terkait tujuan organisasi, penjadwalan kerja, aturan kerja, prosedur kerja, dan prosedur kerja dalam organisasi. Nah, jenis ini akan berjalan efektif dan bermanfaat bagi organisasi apabila dijalankan dengan benar. Kemudian yang keempat ada gaya dinamis. Gaya kepemimpinan ini artinya perilaku komunikasi akan bersikap lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan. Dalam gaya ini, baik itu pemimpin atau bawahan sadar betul bahwa lingkungan organisasi mereka dinamis sehingga berfokus pada tindakan. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini bertujuan untuk merangsang pegawai untuk bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Dan gaya komunikasi kepemimpinan ini dapat berjalan baik apabila pemimpin dan pegawai memiliki cukup kemampuan dalam bekerja dan menyelesaikan masalah kritis di lingkungan yang dinamis. Kemudian yang kelima ada gaya relinquishing. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain atau bawahannya. Dan pemimpin juga bersedia menurunkan keinginannya dalam memberikan perintah dan mengatur pegawainya. Dan gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini dapat efektif jika pemimpin bekerja dalam organisasi yang berisi orang-orang yang sudah berpengalaman, berpengetahuan luas, dan mampu bertanggung jawab atas setiap pekerjaannya. Kemudian yang keenam ada gaya withdrawal, yaitu gaya komunikasi yang hanya muncul dengan melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang atau seorang pemimpin yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain atau bawahannya, karena mungkin terdapat beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang atau pemimpin tersebut. Dan gaya komunikasi ini bisa dikatakan mengalihkan persoalan atau dengan kata lain keinginan atau tindakan untuk menghindar dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian slide berikutnya yaitu terkait budaya dan iklim organisasi. Budaya mengandung pola yang eksplisit dan implisit dari dan untuk perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan hasil kelompok manusia secara berbeda, termasuk benda-benda ciptaan manusia.
Kemudian fungsi daripada budaya organisasi itu tersendiri, menurut Sutopo 2010 mengemukakan bahwa fungsi budaya organisasi bergayut dengan fungsi eksternal dan fungsi internal. Fungsi eksternal budaya organisasi itu adalah melakukan adaptasi terhadap lingkungan di luar organisasi. Sementara fungsi internal itu berkaitan dengan integrasi berbagai sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk sumber daya manusia. Robbins dalam Sutopo 2010 mengemukakan 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu diantaranya yang pertama ada otonomi individu, yaitu kadar kebebasan, tanggung jawab, dan kesempatan individu untuk berinisiatif dalam berorganisasi. Kemudian yang kedua ada struktur, yaitu kadar peraturan dan ketetapan yang digunakan untuk mengontrol perilaku pegawai. Kemudian yang ketiga ada dukungan, yaitu kadar bantuan dan keramahan manajer kepada pegawai. Kemudian yang keempat ada identitas, yaitu kadar kenalnya anggota terhadap organisasinya secara keseluruhan, terutama informasi kelompok kerja dan keahlian profesionalnya. Kemudian yang kelima itu ada hadiah performansi, yaitu kadar alokasi hadiah yang didasarkan pada kriteria performansi pegawai. Kemudian yang keenam ada toleransi konflik, yaitu kadar konflik dalam hubungan antar sejawat atau rekan kerja dan kemauan untuk jujur dan terbuka terhadap perbedaan. Kemudian yang ketujuh itu ada toleransi resiko, yaitu kadar dorongan terhadap pegawai untuk agresif, inovatif, dan berani menanggung resiko. Kemudian dalam kaitannya dengan iklim organisasi, Spears dan Sutopo 2010 menyatakan bahwa iklim organisasi dapat dilihat dari dua sisi pandang, yaitu iklim organisasi dilihat dari persepsi para anggota terhadap organisasinya, dan kemudian yang kedua ada iklim organisasi dilihat dari hubungan antara kegiatan-kegiatan organisasi dan perilaku manajemennya. Kemudian terdapat contoh daripada komunikasi organisasi yang kami kutip dari medialevel.co.id terkait perusahaan Lion Air. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Kusnan dan Rusdi Kirana, dan perusahaan ini merupakan perusahaan maskapai penerbangan Lion Air yang memiliki reputasi budaya organisasi yang cukup baik. Faktanya, Rusdi sering melakukan pertemuan informal dengan para karyawannya untuk mendiskusikan ide-ide yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan. Dan budaya transparansi ini sering dipuji dan menjadi inspirasi bagi para karyawan, karyawannya. Dan kita dapat belajar dari perusahaan Lion Air ini bahwa dengan memberikan kebebasan kepada karyawannya dalam berpendapat itu akan memudahkan kultur positif terbentuk antar karyawan dengan perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Silakan Vanessa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Halo, saya Krisna. Saya mau bertanya, apa itu efektivitas dan efisiensi dalam organisasi? Boleh minta tolong untuk dijelaskan? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, efektivitas dan efisiensi dalam organisasi itu ada beberapa. Yang saya mau bahas di sini sekarang, efektivitas dalam organisasi itu tingkat di mana keberhasilan organisasi
dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai sama organisasi itu tadi. Nah, sementara kalau efisiensi organisasi itu tentang seberapa banyak sih feedback atau umpan balik yang nantinya itu bisa jadi dibandingkan dengan output dari perusahaan. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Di sini saya ingin bertanya ya, yang sudah dijelaskan tadi yaitu tentang apa efektivitas dan efisiennya. Nah, pertanyaan dari saya yaitu apa pengukuran yang bisa dilakukan untuk mengukur efektivitas organisasi tersebut? Begitu. Terima kasih. Terus kalau pengukuran efektivitas sendiri itu yang pertama ada pendekatan sasaran. Biasanya dimulainya itu dengan mengidentifikasikan sasaran organisasinya dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi itu dalam mencapai sasaran. Nah, lalu yang kedua ada pendekatan proses atau bagaimana atau how to. Ini sebagai efisiensi dan kondisi juga kesehatan organisasi internal. Lalu yang terakhir itu ada pendekatan sumber. Apa itu? Jadi melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber atau bahan baku yang diperlukan. Nah, sumber ini harus dicari tahu dulu tapi apakah bisa membuat tujuannya tercapai di dalam organisasi tadi. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.